BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung mengawal pembiayaan penanganan bayi kembar siam yang sedang dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Hal ini merespon kebingungan terkait pembiayaan selama masa perawatan bayi sampai siap dioperasi, sebab bayi kembar siam dempet bokong ini baru bisa dipisahkan pada usia 8 bulan hingga 1 tahun. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriah Kusumawati mengatakan pada prinsipnya BPJS Kesehatan hanya membiayai berdasar diagnosa sakit. Misalnya, saat masa perawatan bayi mengalami kembung, biaya yang dikeluarkan untuk mengobati kembung itu yang BPJS Kesehatan tanggung. Biaya perawatan bayi selama di RSUD Dr. Iskak hingga usia siap operasi pemisahan tidak akan ditanggung BPJS Kesehatan. Jika bayi tersebut dalam kondisi sehat tidak mungkin dibiayai BPJS Kesehatan, kebutuhan yang timbul seperti popok, susu atau kebutuhan lain akan menjadi tanggungan rumah sakit dan orang tua. Biaya perawatan saat bayi dalam kondisi sehat tidak bisa diklaimkan, dan BPJS Kesehatan hanya mengganti resources yang dikeluarkan rumah sakit untuk menyembuhkan bayi itu saat sakit. Namun BPJS Kesehatan akan menanggung pembiayaan saat operasi pemisahan kelak, bahkan operasi-operasi lain yang akan dijalani bayi kembar siam ini juga akan ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, itu membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan medis dari pasien. Sehingga nanti kalau pasien itu membutuhkan membutuhkan pelayanan kesehatan, itu dilakukan oleh rumah sakit, nanti kemudian rumah sakit menagihkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan sakit yang diderita oleh peserta dan nanti BPJS Kesehatan itu membayar sesuai dengan inasi bijis atau kode inasi bijis yang terbentuk, gruper inasi bijis yang terbentuk sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk biaya perawatan gimana? Biaya perawatan untuk pasien yang sakit itu tidak ada dibatasi atau plafon-plafon. Tapi begitu peserta sakit, dia sesuai dengan kebutuhan medisnya, maka akan semuanya di-cover oleh BPJS Kesehatan. Kalau ada peserta yang ada iur biaya, itu nanti akan kami konfirmasi ke rumah sakit. Kayak misalkan kasus persalinan gitu nggih. Nah, itu iur biayanya itu karena apa? Pasti nanti akan kami konfirmasi ke rumah sakit. Jangan-jangan ini pesertanya itu bayar untuk popoknya karena melahirkannya dadaan, peserta atau keluarga tidak membawa popok atau tidak, misalkan ASI ibunya belum tidak keluar beberapa hari sehingga harus dibutuhkan susu formula. Nah, itu dibeli oleh keluarganya, itu tidak termasuk iur biaya. Tapi kalau iur biaya yang dinyatakan di sini tidak boleh dilakukan oleh rumah sakit adalah iur biaya untuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan sakitnya. Untuk pra-operasi, waktu operasi dan pasca operasi, dan BPJS nanggung nggak tuh yang bayi kembar siam ini? Sesuai dengan keluhan sakitnya, nanti akan kita biayai sesuai dengan keluhan sakit yang diderita oleh pasien. Kalau misalkan dalam persiapan operasi bayinya sehat, nah itu kan BPJS Kesehatan tidak bisa membayarkan karena tidak ada inasi bijis yang terbentuk. Tapi kalau misalkan bayinya ini misalkan ada keluhan kembung, nah kembung itu kan ada nanti diagnosanya apa, nanti rumah sakit bisa menagihkan ke BPJS Kesehatan. Untuk operasinya sendiri? Untuk operasinya sendiri insya Allah tercover. Berapa? Ya. Maksimal yang di-cover? Kalau untuk berapa yang di-cover itu sesuai dengan tarif yang terbentuk dari diagnosa yang diderita oleh pasien. Pasca operasi, kalau BPJS Kesehatan untuk tarif inasi bijis itu adalah 1 episode perawatan. Jadi dia pasien dari masuk rumah sakit, kemudian kan dilakukan operasi sampai observasi, pasien dinyatakan pulang, itu 1 episode. Bu, operasinya tuh semua ya, mulai dari pemisahan, penciptaan alat kelamin gitu. Iya, intinya untuk kebutuhan medis dari pasien kita tanggung. Untuk perawatannya juga ada penunjang hidup. Apakah ini juga nanti masuk dalam jaminan BPJS? Penunjang hidupnya misalnya seperti apa? Oh iya, itu sudah 1 paket, sudah 1 paket perawatan.